Karir musik Mona Fandey mulai meredup. Hal ini membuat Mona banting setir beralih profesi dari seorang penyanyi menjadi seorang ahli supranatural yang membuka praktek ilmu hitam. Tak disangka praktek supranaturalnya tersebut ternyata sangat laris manis. Orang-orang yang datang mengaku sangat puas setelah berkonsultasi serta menjalani metode praktek yang diberikan oleh Mona Fandey. Beranjak dari kisah yang melegenda dari dalam negeri, kisah yang tak kalah membuat bulu kuduk merinding datang dari negeri jiran Malaysia. Sebuah kisah pembunuhan sadis yang berujung kisah mistis. Nama Mona Fandey pastilah asing di telinga masyarakat Indonesia, namun tidak untuk masyarakat negeri jiran Malaysia. Mona Fandey adalah seorang mantan penyanyi yang di akhir tragis hidupnya berubah profesi menjadi seorang ahli supranatural ilmu hitam. Menurut legendanya, Masna binti Ismail alias Mona Fandey lahir di Kangar Perlis, Malaysia 1 Januari 1956. Wanita yang dari kecil sudah bercita-cita menjadi seorang penyanyi ini akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyanyi dan mengeluarkan album perdananya berjudul Diana 1 pada tahun 1987. Album tersebut diterima baik di telinga penikmat musik Malaysia dan cukup sukses di pasaran. Hal tersebut membuat nama Mona Fandey menjadi terkenal seantero negeri jiran. Namun sayangnya, seiring dengan berdatangan penyanyi-penyanyi baru yang lebih muda dan bertalenta, karir musik Mona Fandey mulai meredup. Hal ini membuat Mona banting setir beralih profesi dari seorang penyanyi menjadi seorang ahli supranatural yang membuka praktek ilmu hitam. Tak disangka praktek supranaturalnya tersebut ternyata sangat laris manis. Orang-orang yang datang mengaku sangat puas setelah berkonsultasi serta menjalani metode praktek yang diberikan oleh Mona Fandey. Hingga pada akhirnya seorang politikus Malaysia mengunjungi tempat praktek Mona pada Juli 1993 di Pahang. Tujuan politikus ini adalah meminta Mona untuk meningkatkan karir politiknya agar lebih baik di kancah perpolitikan negeri jiran. Mona pun menyanggupi. Ia bersama suaminya Muhammad Afandi Abdul Rahman kemudian mengadakan upacara ilmu hitam dan meminta politikus itu untuk berbaring di lantai dengan mata terpejam. Konon legendanya alih-alih mendapat keajaiban, Mona malah melukai leher sang politikus dengan sebuah kapak hingga sang politikus meregang nyawa. Tidak hanya itu, Mona dibantu suami dan asisten rumah tangganya juga memutilasi tubuh sang politikus menjadi beberapa bagian dan menguburnya di halaman rumah mereka. Mona juga mengambil uang sebesar 300.000 ringgit yang dibawa oleh sang politikus pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Mona dan suaminya kedapatan memiliki mobil mewah dan harta yang berlimpah. Sementara itu, polisi setempat sedang mencari tahu keberadaan sang politikus yang telah hilang lama. Polisi mencurigai Mona Fandey terlibat dalam kasus tersebut karena harta yang dimilikinya. Singkat cerita, semuanya terungkap setelah polisi berhasil menginterogasi asisten rumah tangga Mona yang kemudian membeberkan fakta tentang pembunuhan keji yang telah dilakukan Mona dan suaminya tersebut. Setelah ditangkap dan diadili, Mona, suaminya, dan sang asisten rumah tangga akhirnya dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan Malaysia. Pada tanggal 2 November 2001 bertempat di penjara Kajang, Malaysia, ketiganya menjalani eksekusi hukuman gantung. Seorang pegawai lapas penjara Kajang mengatakan bahwa Mona dan dua terpidana lainnya terlihat sangat tenang sesaat sebelum menjalani hukuman gantung tersebut. Kini setelah kurang lebih 27 tahun, lokasi pembunuhan yakni bekas rumah Mona Fandey yang terletak di Kampung Pamahdong, Malaysia masih ada, namun penuh semak belukar dan diselimuti kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk siapapun merinding.
Menurut penuturan warga sekitar, di rumah yang sudah tidak dihuni tersebut sering terdengar suara-suara aneh seperti teriakan laki-laki meminta tolong, suara tangisan, hingga suara benda-benda yang seolah sengaja dijatuhkan. Selain suara-suara aneh tersebut, konon warga juga sering melihat sosok tak kasat mata berwujud perempuan dan laki-laki. Yang lebih menyeramkan lagi, seorang warga pernah melihat potongan kepala dengan mata terbuka seolah menatap tajam. Kemunculan penuh kengerian itu konon tidak terjadi setiap malam, melainkan hanya pada malam-malam tertentu. Namun warga sekitar lebih cenderung bersikap diam karena khawatir akan menimbulkan ketakutan, terutama di kalangan anak-anak. Menurut legendanya, setelah kejadian penemuan jasad politikus yang dimutilasi menjadi beberapa bagian, desa tempat di mana Mona tinggal ini berubah drastis. Setahun setelah kejadian, banyak warga sekitar yang memilih pindah karena sering diganggu sosok tak kasat mata. Warga yang masih bertahan memilih tidak keluar rumah di atas jam 5 sore, sehingga membuat desa ini sangat sepi di malam hari. Kisah menyeramkan lainnya terjadi di penjara Kajang, tempat di mana Mona, suami dan asisten rumah tangganya mendekam sebelum dieksekusi gantung. Kisah pertama terjadi justru saat Mona masih hidup. Saat itu seorang wartawan perempuan mewawancarainya di penjara. Mona sempat berpesan agar berita tentang dirinya tidak dilebih-lebihkan. Namun sang wartawan tidak mengindahkan pesan dari Mona. Setelah berita yang ditulis wartawan perempuan tersebut naik cetak malam harinya, sang wartawan mengalami kejadian aneh. Tiba-tiba dirinya mengigau saat tidur dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke lantai kamar mandi hingga mengalami pendarahan hebat. Kisah menyeramkan berikutnya yang terjadi di penjara Kajang tempat Mona mendekam adalah kesaksian beberapa polisi penjaga yang pernah mengalami kejadian aneh setelah 10 tahun Mona dieksekusi. Mereka sering mendengar suara erangan seseorang dan hembusan nafas yang begitu besar di tengkuk. Bahkan ada beberapa polisi yang mengaku pernah melihat sosok Mona melayang di dalam sel tempat ia mendekam dulu. Selain itu, cerita tak masuk akal pernah terjadi saat tim forensik yang memeriksa jenazah sang politikus yang dimutilasi menjadi beberapa bagian bersaksi di pengadilan. Tiba-tiba muncul suara aneh, yakni seperti suara itik yang hendak disembelih. Sontak orang-orang yang ada di dalam persidangan tersebut kaget. Kemudian sidang ditunda sementara sebelum dilanjutkan kembali. Beberapa masyarakat percaya bahwa ilmu hitam yang dipelajari Mona sangatlah berat. Itulah yang membuat banyak kejadian aneh selama proses pengadilan Mona, bahkan hingga Mona menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara dihukum gantung. Kisah tentang Mona Vande ini seolah akan terus melegenda karena latar belakang cerita yang sadis dan akhir yang menyeramkan.